Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ardi was sama. Khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma wa asjada lahu wa malaikatahu wa askanahu al-jannata daral baqa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla. Amma ba'du. Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, dewan hakim, serta dewan juri yang saya hormati. Serta tidak ketinggalan kepada seluruh kerabat da'i yang saya semangati dan para da'iyah yang saya cintai. Pertama-tama, dari beribu-ribu kata, hanya satu kata yang bersenja, tiada tara dan tiada daya, yang terpuja sepanjang masa, yakni Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salamullah semoga tetap tercurahkan kepada Habib tertinggi, doktornya doktor, presidennya presiden, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Muhammad. Semoga dengan salawat kita tadi dapat menjadikan kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Syahidin wassami'in yang dimuliakan oleh Allah. Pada zaman yang kian berkembang ini, kita banyak dihadapkan kepada tantangan-tantangan perkembangan laju zaman atau biasa disebut era globalisasi. Terkhusus pada kemajuan teknologi informatika, ini merupakan sebuah kemungkinan terbesar akan menjadi jalan masuknya gaya-gaya hidup dan budaya-budaya baru di antara kita. Setuju atau enggak, percaya atau tidak, tetapi realita mengatakan ketika teknologi informatika kian meningkat, globalisasi mewabah pesat, maka degradasi moral meningkat, kemungkaran kian meningkat, akhlak masyarakat kian bejat, suka meniru gaya hidup orang barat yang notabene adalah negatif di mata Islam. Betul apa betul? Itu terjadi karena masuknya informasi global yang tak tersaring baik serta buruknya. Sore-sore nemu duit di jalan, duitnya malah nyemplung ke kolam. Walaupun lifestyle baru menggiurkan, tetaplah harus kita jaga nuansa Islam. Ingat, kita adalah orang-orang muslim, orang-orang yang memeluk agama terindah sepanjang masa. Islam itu telah mengajarkan dan menuntun kepada para pemeluknya supaya memiliki corak-corak tersendiri dan berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Gaya hidup Islami atau halal lifestyle adalah pilihan wajib bagi seorang muslim agar tetap terlihat eksis di zaman ini dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Betul apa betul? Lalu, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk kita memulainya para sami'in? Caranya adalah mari dari sedikit demi sedikit kita ubah pola hidup dan kebiasaan dari kita. Yang tadinya lebih suka baca postingan, ganti dari sedikit demi sedikit dengan baca Al-Quran. Yang tadinya suka pada style yang terbuka, ganti dengan yang sesuai syariat agama. Apakah harus tertutup seperti orang Arab? Tidak, Islam bukan berarti Arab. Islam adalah agama yang universal. Kita adalah orang muslim Indonesia, jadi kita harus tetap ikut pada budaya-budaya lokal Indonesia. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, jadilah kamu orang muslim, tapi jangan jadi orang Arab. Yang penting, cara berpakaian kita tadi menutup aurat serta memiliki tata krama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. Artinya, wahai sekalian Bani Adam, sesungguhnya aku Allah telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, serta untuk menjadi bahan penghias diri kalian. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian tetap mengingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Lalu pada segi makanan, jangan coba-coba berani untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh agama. Karena apa? Karena setiap makanan yang diharamkan oleh agama pastilah memiliki mafsadah atau hal buruk yang lebih baik daripada maslahat atau kebaikannya. Misal contohnya mengutip dari kitab Az-Zawajir karena karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, para ulama berkata, babi itu diharamkan karena di dalamnya akan setelah dimakan dia akan menjadi sebuah unsur zat di dalam tubuh. Dan sebuah unsur zat di dalam tubuh nantinya akan berpengaruh pada sisi kesehatan, akhlak, serta watak dari pengkonsumsinya. Padahal sudah jelas bahwa babi itu diciptakan dengan tanpa memiliki rasa cemburu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tubuh yang tumbuh dari makanan yang diharamkan oleh agama, maka api neraka lebih baik dan lebih pantas baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah kita ubah gaya hidup kita dari sedikit demi sedikit menuju halal lifestyle. Supaya kita diberkahi di dunia dan diridhai Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. That is all from me. Mungkin saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.